بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada yang mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa berjalan di atas petunjuk beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan kesempatan kali ini kita ingin membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu meridhai Abdullah dan juga meridhai Abbas. Fima yarwihi an rabbih, yang mana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, ya, yang juga diriwayatkan, Nabi meriwayatkannya dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Annahu qala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyiat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keburukan-keburukan. Thumma bayyana dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang dia berazam, barang siapa yang dia berniat, berkeinginan mengerjakan sebuah kebaikan, falam ya'malha, namun ternyata dia tidak mengerjakannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan ketika seseorang itu berniat, berkeinginan, bertekad, ya, dengan satu kebaikan, maka kemudian dia mengerjakan kebaikan tersebut, katabahallahu 'indahu asra hasanat, maka Allah catat baginya, ya, catat kebaikan bagi seseorang tersebut dengan asra hasanat, 10 kebaikan, ila sab'ati mi'ati dha'fin, 10 sampai 700 kali lipat, sampai 700 kebaikan, ila adha'afin katsira, dan bisa sampai 700 lebih. Wa in hamma bisayyi'atin, kalau ada seseorang yang dia berniat, bertekad dengan satu keburukan, satu kemaksiatan, falam ya'malha, dan dia tidak mengerjakannya, katabahallahu 'indahu hasanah kamilah, maka Allah juga tetapkan baginya, catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia berniat melakukan sebuah keburukan, ya, dia bertekad melaksanakan kemaksiatan, fa'amilaha, dan dia pun mengerjakan kemaksiatan tersebut, mengerjakan keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah catat bagi dirinya satu keburukan saja. Hadis riwayat Bukhari dan
dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, dan kita beberapa kali pertemuan ya, setelah menyinggung siapa itu Abdullah bin Abbas. Ada yang siapa beliau? Sahabat Nabi, ya betul, sahabat. Apa ya? Jalur ya. Baik, saya kasih clue bahwa beliau adalah saudara Nabi. Baik, saudara sepupu ya. Saudara seiman, Ustaz. Ya, saudara sepupu, karena Abbas ayah dari Abdullah itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abdullah yang meriwayatkan hadis ini, beliau sebagai sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Ya. Kalau ada kata-kata fima yarwihi an rabbih, bahwa hadis ini diriwayatkan ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Berkaitan dengan hadis qudsi, ya banyak di antaranya ada yang mengatakan bahwa hadis qudsi itu ya, hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi maknanya dari Allah. Tapi Nabi kemudian melafazkannya. Ya. Maka kita ketika mengatakan hadis qudsi, maka kemudian ya, kita bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, karena ini hadis qudsi. Ya. Apa perbedaannya dengan Al-Qur'an? Banyak perbedaan. Di antaranya bahwa hadis qudsi itu tidak boleh dipakai di salat. Salah satunya ya, enggak boleh kemudian nanti salat Isya ya, karena udah hafal hadis ini, kemudian ya setelah baca Al-Fatihah bacanya hadis qudsi. Enggak boleh. Ya. Dia tidak boleh dipakai di salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nilai-nilai kebaikan. Allah telah mencatat nilai-nilai kebaikan dan juga nilai-nilai keburukan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang dia niat, barang siapa yang dia memiliki tekad, berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, namun ternyata falam ya'malha, dia tidak mengerjakan kebaikan tersebut yang tadi sudah dia niatkan. Dapat pahala atau tidak? Maka orang ini tetap dapat pahala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Allah catat bagi dia ya, hasanah, kebaikan yang sempurna. Ya. Kenapa? Apa? Kok bisa? Kaifa yuthabu wa huwa lam ya'mal? Bagaimana dia kok bisa diberikan pahala padahal dia belum beramal? Kenapa kok bisa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama menjawab, yuthabu 'alal 'azmi wa ma'an niyyati as-sadiqati tuktabu hasanatun kamilatan. Tuktabu hasanatun kamilatun. Maka dia diberikan pahala
diberikan ganjaran 'alal azmi wan niyatis shadiqah wa ma'an niyatis shadiqah, atas tekadnya dia, keinginannya dia, disertai dengan niat yang jujur bahwa dia akan melaksanakan sebuah kebaikan, maka dia dicatat atas niatnya tadi. Baik, dia dicatat atas niatnya tadi. Ya. Wa'lam anna man hamma bil hasanati falam ya'malha ala wujuhin, maka ketahuilah bahwa orang yang memiliki tekad, orang yang berniat, orang yang berazam, ya, orang yang menginginkan kebaikan, ingin mengerjakan kebaikan, namun dia tidak mengamalkannya, maka ini terbagi menjadi beberapa macam. Tidak kemudian semuanya dapat pahala. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, an yas'a bi asbabiha walakin lam yudrikha. Dia menempuh, ya, dia mengambil sebab-sebab untuk mengerjakan ketaatan yang dia niatkan, namun ternyata dia tidak mampu untuk mengerjakannya, dia tidak, ya, bisa untuk mengerjakannya. Ya. Misal, ya, ada seseorang yas'a ilal masjid, dia ingin pergi ke masjid. Ya. Dhahiban yuridu an yusalliya salatal fariidah qa'iman. Dia ingin pergi ke masjid dalam rangka menegakkan salat, ya, dan salatnya itu berdiri. Ya, berdiri itu, ya, termasuk dari rukun salat. Ya. Dia berdiri. Ya, karena kalau dia mampu berdiri nggak boleh ditinggalkan. Ya, dia pergi salat maghrib ke At-Taqwa. Ya. Ya. Namun ternyata apa? Ketika sampai masjid, ternyata dia tidak mampu untuk berdiri. Ya, ada salah satu faktor, mungkin karena di jalan terkena apa dan segala macamnya, atau mungkin kakinya tiba-tiba sakit yang akhirnya tidak bisa berdiri. Maka orang ini yang tadinya udah niat untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, ya, namun kemudian dia sholatnya duduk, maka tetap dia mendapatkan apa yang dia niatkan tadi di awal. Ya, walaupun dia tidak mengerjakan sebagaimana niatnya di awal. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang dia berkeluar dari rumahnya, ya, muhajiran ilallah, dalam rangka berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah hijrahnya, maut datang menghampirinya. Dia belum nyampe ke tempat tujuan, namun dia sudah wafat terlebih dahulu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya. Innama ajruhu 'alayya ana. Pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan. Ayat ini turun, asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah hijrah ke mana? Ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Maka di Makkah ada seseorang yang sudah tua, yang dia tidak lagi sanggup untuk menahan gangguan-gangguan dari kaum musyrikin. Maka dia pun
ingin hijrah bersama Nabi, ingin pergi, ingin hijrah ke Madinah. Ya. Maka dia melakukan hijrah. Dia melakukan hijrah. Dia keluar dari kota Mekah. Dan kita ketahui dari Mekah ke Madinah itu masafah, ya, perjalanan jarak yang cukup jauh. Terlebih ketika itu belum ada bus, belum ada pesawat dan segala macamnya. Jalanannya masih belum seenak sekarang. Ya, masafah yang cukup jauh. Ya, jarak yang cukup jauh. Maka di tengah perjalanan, ya, dia sudah merasakan kesakitan. Orang tua ini sudah merasa sakit. Ya. Ya. Sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan. Maka apa yang dilakukan dia? Fadaraba kaffahul yumna, maka kemudian dia menepukkan tangan kanannya dan mengatakan, Allahumma hadhihi bai'atul lak. Ya Allah, ini baiatku untuk Engkau. Kemudian menepukkan tangan kirinya dan mengatakan, Allahumma hadhihi bai'atul li nabiyyik. Ya Allah, ini adalah baiat untuk nabimu. Maka orang ini pun kemudian wafat. Orang ini wafat dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia belum sampai ke mana? Ke tempat hijrah ke Madinah. Tapi dia niat dari awal bahwa dia ingin berhijrah. Dia ingin keluar dari Mekah ke Madinah. Ya. Dan dia juga sudah mengambil sebab-sebab untuk hijrah. Dia sudah keluar, sudah perjalanan. Namun ternyata kemudian, ya, dia meninggal di tengah perjalanan dan Allah pun tetap memberikan pahala bagi dirinya. Bahkan di dalam ayat ini mengatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah enggak sebutkan berapa pahala yang dia ya, dapatkan. Ya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah yang ngasih pahala, Allah yang atur. Ya, para ulama menjelaskan ini menunjukkan betapa besar pahala yang akan dia dapatkan. Sebagaimana ketika, ya, di dalam hadis yang menjelaskan tentang puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Ya. Dan aku yang akan memberikan balasan. Maka ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang akan dia dapatkan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, seseorang yang dia memiliki niat untuk mengerjakan kebaikan, ya, dia bertekad untuk menegakkannya, untuk mengerjakannya, walakin yatrukuha lihasanati afdal minha, ya, lihasanatin afdalu minha. Tapi dia kemudian tidak mengerjakan amalan kebaikan yang dia niatkan di awal, dia tinggalkan amalan tersebut menuju amalan yang lebih afdal, yang lebih utama. Maka para ulama menjelaskan fahadha, maka kondisi seperti ini yuthabu, dia diberikan pahala dengan pahala yang paling tinggi. Mana amalan yang paling tingginya? Dia diberikan pahala dengan amalan yang paling tinggi, yang paling sempurna, dan juga dia diberikan pahala ala hammihil awwal, atas niatnya yang pertama. Maka dia mendapatkan dua pahala. Misal, ya, misal Pak Agung Ramadan depan, ya, atau Ramadan nanti ingin i'tikaf di Masjid At-Taqwa, ya, di Masjid At-Taqwa. Namun
Ya, ternyata udah niat, udah mempersiapkan segalanya, nanti bagaimana, udah dikondisikan. Namun ternyata ya, kemudian mendapatkan kabar gembira bahwa mendapatkan ya, undangan umroh ya, untuk nanti bisa i'tikaf di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Maka milih mana kira-kira? Ini nggak perlu jawaban ya. Jelas. Maka ditinggalkanlah ya niat yang pertama tadi untuk i'tikaf di at-taqwa. Ditinggalkannya karena apa? Memilih amalan yang lebih afdal, yang lebih utama. Ya. Yang lebih utama. Maka ya, seperti ini dia diberikan pahala ya, yang tadi i'tikaf di Masjid Nabawi, dan juga dia diberikan pahala atas niatnya dia yang pertama untuk i'tikaf di Masjid At-Taqwa. Ini sebagaimana ya, ada seseorang ketika ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, maka orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni nadartu in fatahallahu alaika Makkah an usalliya fi Baitil Maqdis." Wahai Rasulullah, saya telah bernadar, jika Allah Subhanahu wa taala membukakan kota Makkah untuk engkau, maka saya akan salat di Baitul Maqdis. Di mana? Ya, Palestina. Ya, saya akan salat di situ. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalliha huna." Salat di sini, di Masjidil Haram. Namun orang ini mengatakan fakarrar alai. Dia orang ini ulangi lagi. Saya salat di Masjidil ya, di Baitul Maqdis. Dia ngulang seperti itu terus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sya'nuka idzan." Kalau seperti itu ya terserah Anda. Ya, terserah Anda. Namun ini ya, para ulama menjelaskan kalau dia mengambil yang lebih afdal, yang lebih utama, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih utama, dan dia juga akan diberikan pahala atas niatnya dia yang pertama tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-wajhu tsalits, yang ketiga ya, seseorang yang dia sudah memiliki niat untuk melakukan sebuah kebaikan, sebuah amalan, namun kemudian dia tinggalkan, dia tidak bisa mengerjakan amalan tersebut, dia tidak mengerjakan amalan tersebut ya. Misal ya, ada seseorang ya, yang ingin sholat duha ya, udah pakai baju, udah wudu ya, udah pakai baju, mau sholat ya, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, temennya datang, "Main yuk." Nah, diajak main dia ya, akhirnya apa? Ayolah ya, nanti ya saya ganti baju dulu. Nah, akhirnya dia tinggalkan sholat duha takasulan, karena malas. Bahkan di sini jelas karena malas. Ya, karena malas tadi. Ya. Maka fatarakas salata wa dhahaba ma'ahu yatamasya. Maka dia tinggalkan salat dan dia pergi bersama temannya untuk bertamasya, untuk jalan-jalan. Dapat pahala atau enggak? Dapat enggak? Maka di sini katakan fahadha yuthabu 'alal hammil awwal wal 'azmil awwal. Maka dia tetap mendapatkan pahala niatnya yang pertama, bahwa dia ingin melaksanakan salat duha, walakin la yuthabu 'alal fi'l, namun dia tidak diberikan pahala mengerjakan salat duhanya ya. Dia enggak diberikan, beda dengan yang awal. Lalu yang awal dia apa? Ya, dia ingin mengerjakan sebuah amalan
ya, dia juga udah mengambil sebab-sebab untuk bisa mengerjakan, namun ternyata dia nggak bisa karena sesuatu. Seperti tadi, ya, orang ingin sholat di masjid, kemudian ternyata mungkin kakinya sakit dan segala macam, maka dia tetap diberikan niat pahala yang sempurna, ya, pahala niatnya dan juga pahala sholat yang sempurna, yaitu berdiri. Kalau ini cuma niatnya saja tanpa mendapatkan pahala fi'alnya, amalnya. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, ya, yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bihasanah," barang siapa yang dia berniat melaksanakan atau mengerjakan sebuah kebaikan, fa'amilaha, dan dia pun mengerjakannya. Ya, dia mengerjakan amalan tersebut, kebaikan tersebut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Katabaha Allahu 'indahu 'ashru hasanat ila 700 dha'fin ila adha'afin katsir." Maka Allah akan menetapkan baginya, ya, kebaikan yang sempurna, ya, satu kebaikan sampai 10 kebaikan, ya, satu itu bandingannya 10 sampai 700 kebaikan ila adha'afin katsir, dan bisa sampai 700 lebih. Ini kalau dia mengerjakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang dia datang dengan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, dan barang siapa yang datang dengan satu keburukan, satu kemaksiatan, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak akan diberikan balasan kecuali dengan balasan yang serupa. Satu dikasih satu untuk keburukan. Namun ketika berbicara mengenai kebaikan, satu diberikan 10 sampai 700 sampai lebih. Itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tahta masyiatillah, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in syaa dha'afa ila hadza, kalau Allah berkehendak, Allah pun melipat gandakan sampai 700, ya. Dan kalau Allah berkehendak, maka Allah tidak berikan, ya. Namun hukum, ya, asalnya adalah bahwa, ya, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Nanti bisa lebih, ya, bisa sampai 10 sampai 700 sampai lebih, itu, ya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in hamma, ya, bisayyi'atin, kalau dia, ya, memiliki niat, memiliki keinginan untuk berbuat sebuah keburukan, kemudian falam ya'malha, dan dia tidak mengerjakan keburukan tersebut, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah, Allah tetap catat bagi dirinya satu atau kebaikan yang sempurna. Kok bisa? Dia udah niat ingin melakukan keburukan, ingin melakukan kemaksiatan, namun kemudian dia tidak mengerjakan kemaksiatan tersebut, tapi kok dapat pahala. Ini gimana? Maka ini perlu dirinci, ya, perlu dirinci. Kasus yang pertama yaitu seseorang dia dia berniat untuk mengerjakan satu kemaksiatan atau sebuah kemaksiatan, ya. Kemudian thumma yuraji'u nafsahu, kemudian dia mikir-mikir, ya. Misal malam mau mencuri, ya. Udah di ini, ya,
Udah dilihat, dipantau, nanti malam pas nggak ada orangnya, rumahnya lagi ditinggal, nanti malam pengen mencuri. Namun kemudian dia kok mikir-mikir, introspeksi, ini dosa, ini nggak boleh ya, ini dilarang sama Allah, ini haram hukumnya. Akhirnya dia tinggalkan itu ya, akhirnya dia tidak mencuri, dia tidak melakukan sebuah kemaksiatan tersebut ya. Maka orang ini dia mendapatkan pahala yang sempurna. Kenapa? Karena dia meninggalkan amalan keburukan tadi. Dia meninggalkannya kenapa? Meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dimaksud, dia akan mendapatkan pahala. Pada siapa yang dia memiliki niat yang buruk ya, berkeinginan mengerjakan sebuah amalan yang buruk, namun ya kemudian dia meninggalkannya ya, dan meninggalkannya itu karena Allah ya, maka ini yang akan mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam hadis yang lain, li'annahu innama tarakaha min jara'i ay min ajli. Dia meninggalkan keburukan tersebut, meninggalkan kejelekan tersebut itu disebabkan karena apa? Ya, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena aku, sebagaimana kisah yang masyhur yang sering kita dengar. Kisahnya apa? Orang yang di gua, yang terhimpit ya, yang terjebak. Salah satunya apa? Dia ingin berzina. Ya. Ya. Dia hampir berzina. Namun kemudian wanitanya mengatakan apa? Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia kemudian meninggalkan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian salah satu amalan yang dia miliki. Ya, yang akhirnya bisa menggeser pintu yang tertutup tersebut. Ya. Ini itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ya adalah dia memiliki niat, memiliki tekad untuk melakukan sebuah keburukan, wa yas'a fil husuli 'alaiha, dan dia juga yang mengambil ya sebab-sebab untuk melaksanakan perbuatan atau untuk melaksanakan niatnya tadi. Ya. Dia misalnya niat untuk apa? Untuk mencuri. Seperti yang saya ucapkan. Dia udah ngambil sebab, udah mantau, udah segala macam. Bahkan dia mungkin udah masang apa namanya itu? Tangga ya. Untuk masuk ke pagar ya, rumah yang dia incar. Walakin ya'jiz, tapi ternyata tidak mampu. Seperti apa? Ternyata ketika ini dia jatuh. Patahlah kaki, patahlah tangan. Ya. Kemudian pemilik rumah misalnya tahu. Ya. Ini dapat pahala atau enggak? Ini belum mencuri loh. Dia belum mencuri. Dapat pahala atau enggak? Enggak dapat lah. Dia malah dapat dosa. Kenapa? Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah, bahkan yaitu ya karena kalau seandainya dia tidak jatuh, dia akan melakukannya. Dia bersungguh-sungguh udah. Ya, sebagaimana ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqa al-musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Kalau ada dua orang muslim bertemu ya, membawa pedang, membawa senjata, dua-duanya saling membunuh, satu sama lain ingin membunuh ya. Kemudian salah satunya terbunuh, maka kata Nabi SAW, orang yang terbunuh dan orang yang membunuh di neraka.
bisa orang yang oke lah, kalau yang membunuh kita bisa pahami karena dia berbuat membunuh. Namun orang yang terbunuh kok bisa di neraka? Ya. Maka sama para sahabat pun bertanya seperti ini. Ya. Maka mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah, hadza qatil. Wahai Rasulullah, pembunuh ini oke. Dalam artian ya masuk neraka, ya. Oke, masih. Fawabalul maktul. Lantas bagaimana kok orang yang terbunuh kok masuk neraka juga? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena orang yang terbunuh ini juga dia bersungguh-sungguh untuk membunuh lawannya. Cuma dia kalah. Akhirnya dia yang terbunuh. Tapi dia sungguh-sungguh. Ya, dia benar-benar ingin membunuh. Cuma dia yang terbunuh. Ya. Maka dua-duanya kata Nabi SAW berada di dalam neraka. Fakutiba alaihi atau fakataba alaihi uqubatal qatil. Maka orang yang terbunuh ini pun tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, uqubatal qatil, ya, yaitu dosanya orang yang membunuh. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu seseorang, ya, yang dia ingin, ya, mengerjakan sebuah kemaksiatan, namun dia tidak mampu untuk mengerjakannya, dan dia biduni an yas'a bi asbabiha, dan dia tidak kemudian mengambil sebab-sebab untuk melakukan niatnya tadi. Kalau tadi yang dua dia mengambil sebab-sebab, ya. Kalau ini tadi, ya, yang ketiga dia tidak mengambil sebab-sebab untuk niatnya tadi, ya. Maka seperti ini, fahadha yuktabu ala sayyi'atin, maka dia tetap dicatat, ya, satu keburukan, namun laisa ka'amilis sayyi'ah, namun tidak sebagaimana pelaku kemaksiatan. Maka dia dicatat hanya niatnya saja, niat keburukannya, dan bukan pelaku keburukannya, ya. Taib. Sebagaimana ini dalilnya adalah ketika ada seseorang, ya, Nabi menceritakan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4. Ada orang yang Allah berikan dia ilmu, ketakwaan, ketaatan, dan Allah berikan dia harta. Kemudian orang ini, ya, gunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, Allah berikan dia ilmu, Allah berikan dia ketakwaan, namun Allah tidak berikan dia harta. Orang yang kedua berharap, seandainya Allah memberikan apa yang diberikan kepada orang yang pertama, seandainya Allah memberikan dia sebagaimana Allah memberikan kepada orang yang pertama, yaitu harta, maka dia pun akan melakukan sebagaimana orang yang pertama, yaitu mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kilahuma fil ajri sawa. Mereka berdua, ya, memiliki pahala yang sama. Ingat, ini pahala niat. Orang yang ketiga, Allah berikan dia harta, namun Allah enggak berikan dia ilmu, Allah enggak berikan dia ketaatan. Maka dia belanjakan hartanya untuk kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Dan orang yang keempat adalah orang yang Allah enggak berikan dia ilmu, ketakwaan, Allah juga enggak berikan dia apa? Harta. Maka dia berandai-andai, berharap, berkeinginan
memiliki niat seandainya Allah memberikan apa yang diberikan kepada orang yang ketiga, maka dia pun sama akan mengerjakan sebagaimana yang orang ketiga ini kerjakan. Dia akan belanjakan juga hartanya untuk hal-hal yang haram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil wizri sawaun. Maka mereka berdua mendapatkan dosa yang sama, yaitu di niatnya. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, keempat ya. Ini terakhir, seseorang yang dia memiliki niat yang buruk dan ingin mengerjakannya ya, namun ternyata ya'zifu anha, kemudian dia tidak mengerjakannya. Dia udah niat tapi dia enggak mengerjakannya, dia tinggalkan itu la lillah wala lil ajiz. Dia meninggalkannya bukan karena Allah dan juga meninggalkannya bukan karena enggak mampu. Misal malam mau berjudi, udah janjian sama teman-temannya nanti jemput ya, oke ya. Datang teman-temannya nih ya, kemudian ayo katanya mau ini, enggak jadilah. Lah, kenapa? Ya, takut po sama Allah. Enggak, misalnya kan, enggak. Apa? Enggak ada duitnya. Ya, kalau enggak ada duit kan enggak mampu berarti kan? Ya, enggak ada duitnya, enggak, duit mah ada. Ya. Terus kenapa? Ya malas saja. Ya. Baik, orang seperti ini dapat apa? Maka ini banyak terjadi ya. Kadang orang mau mengerjakan maksiat namun dia meninggalkannya bukan karena Allah dan juga bukan karena yang lain. Ya mungkin ya ninggalkan aja. Ya, maka kata Syekh Utsaimin, wa hadza yaqa'u katsir. Ini banyak terjadi. Maka ini pentingnya niat. Ya. Kenapa kita meninggalkan itu? Kalau kita meninggalkannya karena Allah, kita dapat tuh pahala. Ya. Ini di sini meninggalkannya bukan karena Allah dan bukan karena enggak mampu. Maka dia apa? La lahu wala alaih. Dia tidak mendapatkan pahala dan juga dia tidak mendapatkan dosa. Dia enggak dapat apa-apa. Ya. Dia enggak dapat apa-apa. Maka ini ya, ini salah satu pentingnya niat. Ya. Kalau kita tinggalkan maksiat karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada masih beberapa, cuma karena sudah adzan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.